Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang pada masa kali ini masih dalam suasana lebaran. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang geometri transformasi dari buku Tangkas Geometri Transformasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Nurmakfiroh, saya dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu soal dari soal refleksi halaman 45 nomor 11. Ya, ada soalnya juga di sini ada pada V adalah sistem sumbu ortogonal X, O, Y. Ada G sama dengan XY, diketahui X plus Y sama dengan 1. Yang poin A, jika A-nya 1,2, tentukan dari refleksi titik A. Dan poin B ada jika B min 2,4, tentukan C. Sehingga refleksi dari C sama dengan B. Dan ada lagi, jika P sama dengan P1 dan P2, kita harus menentukan refleksi dari P tersebut. Ya, kita langsung saja. Nah, sebelumnya apa itu refleksi? Refleksi ini adalah suatu pencerminan atau bagian lain dari transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangunan geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita setelah membasuh diri pasti kita juga bercermin ya. Nah, cerminan kita itu bisa kita gambarkan seperti nilai A. Nah, ini cermin dan hasil dari pencerminan kita itu disebut A aksen atau refleksinya. Nah, itu yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang nantinya dari materi refleksi ini yang akan menjadi dasar dalam mempelajari setengah putaran dan translasi jika teman-teman sedang mempelajari atau mencoba membaca tentang geometri transformasi ini. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau pertanyaan dari soal yang akan saya bahas pada kali ini itu dapat dari buku Tangkas Geometri Transformasi yang diciptakan dan dipublikasi oleh Ibu Meita dan Ibu Isna ini. Ibu Isna ini selaku dosen pengampu dan Ibu Meita selaku Kaprodi Pendidikan Matematika pada tahun ini. Nah, mungkin kita langsung saja membahas soal 11 ini, mulai dari poin A. Nah, pada poin A ini ada sumbu ortogonal X, O, Y, yaitu X plus Y sama dengan 1, apabila A sama dengan 1,2, lalu kita akan menentukan MGA-nya, atau refleksi dari A. Tadi sebenarnya tulisannya itu RGA ya. Nah, ini sama saja teman-teman, maksudnya M itu tetap aja dia refleksi. G ini apa? G itu adalah misalnya tadi kita sebagai A yang akan dicerminkan menjadi A aksen. Nah, G itu adalah si cerminnya ini ya teman-teman. Jadi A itu si A, MG, jadi refleksi dari nilai A. Nah, kita akan mencari si A aksen ini. Nah, baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan mencari gradiennya dulu. Dicari dari gradien garis X plus Y sama dengan 1. Ini dapat dari sini. Yaitu hasilnya M1-nya sama dengan minus 1. Minus 1 ini kita dapat dari si M sama dengan minus A per B. M itu gradien, kan ini gradien ada dua caranya. Ada Y sama dengan MX plus C, ada M sama dengan minus A per B.
Nah, kita pakai yang minus A per B, si A itu adalah nilai X, si B juga itu adalah nilai Y. Jadi, X nilainya 1 minus 1 per Y-nya juga 1 sama dengan minus 1. Sebabnya M1-nya sama dengan 1. Nah, gradien ini adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Dimanapun ia berada, gradien dari laju perubahan ini dapat dibayangkan jika kita memasukkan nilai X yang lebih besar, seberapapun jumlah nilai Y yang berubah. Dengan ini kita bisa melihat gradien sebagai sebuah sebab akibat. Jadi kalau si sebabnya minus 1, akibatnya M2-nya akan menjadi 1. Jadi yang kita pakai itu yang M2-nya. Nah, setelah ini kita mendapatkan persamaan garis yang melalui A1,2 ini jadinya M-nya diketahuinya 1. Nah, kita masukin nih Y1-nya diketahui 2. Ini Y2-nya nih. Ini Y2. Y1. Ini menjadi Y1 dan ini menjadi X1. Nah, kita masukkan M-nya juga 1, X1-nya juga 1. Jadi sama dengan X min 1 ditambah 2, jadi Y sama dengan X plus 1. Nah, next. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai Y-nya, kita cari perpotongan. Nah, perpotongan ini nantinya akan menjadi seperti ini. Kan nanti misalnya si A di sini, terus garis G-nya begini, hasil titik refleksinya itu A aksen kan. Nah, ini kan refleksinya itu seperti ini ya. Karena ini titik A, kita cari titik tengahnya dulu. Jadi kita cari perpotongannya terlebih dahulu. Nah, kita cari titik perpotongannya, kita punya X plus Y1 dari sini. Kita juga punya yang tadi kita sudah hitung, Y sama dengan X plus 1 dengan mensubstitusikan persamaan. Nah, kita masukin aja nih X plus Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan nih Y-nya pakai yang tadi kita hitung. Berarti X plus X. Kurang tutup dulu biar tidak bingung. X ditambah kurang tutup. Ini Y-nya kita ubah jadi X plus 1 sama dengan 1. Nah, berhubung ini plus ketemu plus, jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini. X ditambah X plus 1 sama dengan 1, X ditambah X jadi 2X, sedangkan plus 1 jika kita pindah ruas atau sama-sama dikurang 1, nanti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Nah, X-nya sudah ketemu, kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya pakai nilai yang ini boleh, yang ini boleh, nanti hasilnya akan tetap sama. Di sini saya pakai Y sama dengan X plus 1, yang nanti hasilnya diperoleh Y sama dengan 1. Jadi diketahui titik tengahnya dari A sama A aksen itu sama dengan 0,1. Nah, setelah kita mengetahui titik A sama titik perpotongannya, sekarang kita mencari hasil dari refleksinya. Nah, hasil dari refleksinya kita menggunakan rumus ini. Titik perpotongan sama dengan titik awal ditambah hasil refleksi per 2. Nah, ini kita punya XA-nya kita masukkan ada 1, Y-nya ada 2 per 2. Ini jangan lupa dimasukkan juga hasil titik perpotongannya. Lalu kita kali 2 semuanya untuk memudahkan kita dalam menghilangkan pembagian ini. Nah, kita sudah menghilangkan pembagian dengan cara pensilisasi. Lalu yang 0,1 juga sama-sama dikali 2. Jadi hasilnya 0,2 sama dengan 1 ditambah
X aksen A 2 ditambah Y aksen A. Nanti akhirnya kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, ini hasil refleksinya, jadi minus 1,0. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuktikannya apakah si A aksen ini benar menjadi refleksi dari titik A. Nah, setelah kita tarik garis lurus misalnya. Kita bayangkan saja ternyata benar nih, sama-sama terjeda satu blok. Jadi terbukti kalau A aksen adalah refleksi dari titik A, yaitu minus 1,0. Oke, kita lanjutkan kembali kepada poin yang B. Bedanya di sini adalah titik awalnya, yaitu titik B-nya. B sama dengan minus 2,4. Tentukan C. Sebenarnya C ini adalah nilai refleksi dari nilai B juga. Jadi bisa juga kita tulis menjadi B aksen, ya, sehingga MG refleksi dari garis G terhadap C sama dengan B. Ya, jadi teman-teman jangan terkecoh. Baik, langsung saja mencari gradien lagi seperti tadi. Gradiennya masih sama karena kita masih menggunakan X plus Y sama dengan 1. M2-nya sama dengan 1. Bedanya pada rumus ini kita ganti Y1 dan X1-nya. Y sama dengan Y min 4 sama dengan 1 kurang kurung buka X min kurung buka lagi min 2, karena di sini X1-nya itu minus atau negatif. Jadi kita bawa tetap negatifnya. Diperhatikan kembali, jadi kita dapat Y sama dengan X ditambah 2 ditambah 4. Nah, kita akhirnya dapat Y sama dengan X ditambah 6. Ya, selanjutnya kita cari perpotongannya. Tadi kita punya Y sama dengan X plus 6, lalu kita juga punya Y sama dengan 1 min X nih. Sama ya, tetap dari sini. Bedanya si X ini dipindah ke kanan atau sama-sama dikurang X. Nanti hasilnya Y sama dengan 1 dikurang X. Nah, kita substitusi, sama saja nanti hasilnya itu kita akan dapat X sama dengan minus 5/2. Ya, ini kita permudah aja biar X-nya hasilnya tidak minus. Jadi min X dipindah ke kanan dan plus 6-nya dipindah ke kiri, nanti dapat 1 dikurang 6 per 2. Jadi min 5/2. Nah, terus habis itu kita tentukan titik dari perpotongannya atau titik refleksinya, nanti substitusikan si X-nya min 5/2-nya jadi ke Y sama dengan 1 dikurang X. 1 dikurang X itu X. Nah, kan berarti 1 dikurang minus 5/2 ya. Nah, 1 itu kan berarti 2/2 ya. Minus ketemu minus jadi plus, terus ini ada 5/2. 2 ditambah 5 sama dengan 7/2, karena ini penyebutnya sudah sama. Jadi kita punya titik perpotongannya atau garis BC aksennya ada minus 5/2, 7/2. Setelah itu tentu kita jadi punya nilai titik B sama titik perpotongannya. Tinggal kita mencari nilai dari titik C ini. Nah, kita masih sama menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu titik perpotongan sama dengan nilai XA aksen, 9, YA ditambah Y aksen A. Nah, X-nya kita ganti min 2, karena titik B-nya min 2,4, Y-nya kita ganti 4, sama kayak sebelumnya,
kita permudah dengan membagi 2, mengkali 2. Jadi sama-sama dikali 2, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ini kan di cancelisasi. Nah, jadi kita punya minus 5,7 sama dengan minus 2 ditambah X aksen sama 4 plus Y aksen. Nah, jadi hasil refleksi dari titik C adalah minus 3,3 sama dengan B. Kita gambarkan kembali. Ini titik B, ini garis dari titik B. C aksen, titik perpotongannya, lalu ini titik C. Ternyata terbukti dari dalam gambar ini kalau mereka itu benar merefleksikan titik B sebagai titik C. Begitu. Ya, yang terakhir, apabila di sini tidak ada konstanta, jadi jika P sama dengan P1, P2, tentukan MGP atau refleksi dari titik P. Nah, kita sama mencari gradien. Gradiennya masih menggunakan X plus Y sama dengan 1. Jadi, M2-nya sama dengan 1. Ini sudah saya jabarkan kembali. Lalu, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Y min P1, nilai X-nya M2X min P2 sebagai Y, lalu kita dapatkan Y sama dengan X ditambah P1 dikurang P2. Nah, pada saat menentukan titik refleksi, di sini titik perpotongan saya ubah menjadi Q agar teman-teman tidak bingung karena ada banyak nilai P, jadi di sini saya ubah menjadi Q. Jadi titik perpotongannya kita andaikan Q1 dan Q2, kurung buka P1 sebagai nilai X ditambah P1 aksen sebagai titik refleksinya, P2 ditambah P2 aksen dibagi 2. Sini ada sedikit kekurangan. Nah, di sini harusnya ada kali 2-nya untuk mengcancelisasi pembagian. Ya, kita jangan lupa juga di sini dikali 2 karena sama-sama dikali 2. Ini juga dikali 2 kalau kita jabarkan ya. Nah, kita punya 2Q 2Q1, 2Q2 sebagai titik perpotongan sama P1 ditambah P1 aksen dan P2 ditambah P2 aksen. Nah, akhirnya kita mendapatkan titik refleksinya P1 aksen, P2 aksen sama dengan P1 dikurang 2Q, P2 dikurang 2Q2. Jadi apabila kita mempunyai sebuah titik P atau P1, P2, maka titik refleksi dari nilai P adalah P aksen, yaitu P1 dikurang 2Q, P2 dikurang 2Q2. Gitu. Nah, ini hasil dari penjabaran A, B, dan B tanpa konstanta yang tadi sudah saya jabarkan. Ini garisnya hanya sebagai pembuktian kalau misalnya titik ini memang merefleksikan titik yang sedang direfleksikan. Misalnya ini titik C sedang merefleksikan titik B, dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi GeoGebra di website ataupun mendownload secara manual. Nah, baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir video. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti bagi teman-teman yang sedang mencoba mempelajari geometri transformasi. Terima kasih banyak atas bantuannya selaku dosen pengampu Ibu Isnaini Handayani dan tuntunannya. Semoga teman-teman yang menonton pun juga ikut memahami dan mencoba geometri transformasi dalam soal-soal yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.